Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di channel ini. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember tahun 2022. Pertanyaan yang diajukan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai Maleakhi pasal 3 ayat 5. Sekarang saudara sekalian, mari kita perhatikan 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan nomor 1, apa yang kita pelajari dari naskah ini tentang kedatangan Tuhan yang memurnikan? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita semua menggali teks kitab Maleakhi dan mencari tahu apa yang dapat kita pelajari tentang kedatangan Tuhan yang memurnikan. Pertanyaan kita, apakah Tuhan akan datang langsung ke dunia? Ataukah Tuhan datang melalui para nabi? Jika kedatangannya memurnikan, apa yang dimurnikan? Saudara sekalian, ini menarik bagi kita. Saya akan membantu saudara menjawab deretan pertanyaan di atas. Kitab Maleakhi adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Maleakhi. Siapa nabi ini kita tidak menemukan profil dari nabi ini di dalam kitab yang dia tulis. Sang nabi tidak memperkenalkan dirinya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang memperkenalkan dirinya seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel. Di pasal awal ayat 1, itu mereka memperkenalkan dirinya. Tetapi nabi yang satu ini, dia menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mau memperkenalkan dirinya. Kita tidak tahu apa alasan dia, mengapa sampai dia tidak memperkenalkan dirinya. Nah, saudara sekalian, sekalipun demikian, kepribadian Maleakhi nampak jelas dalam kitab ini. Dia mencelah para imam yang korup. Itu dapat kita baca dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai Maleakhi pasal 2 ayat 9. Para imam yang tidak berpegang pada perjanjian dikecam habis-habisan oleh Nabi Maleakhi. Dia juga mengkritik perilaku umat yang mengabaikan persembahan persepuluhan. Itu dicatat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dan Maleakhi juga mengkritik perceraian, di mana pada zaman itu para suami meninggalkan istrinya lalu mengambil perempuan dari bangsa lain menjadi pendamping hidupnya. Itu dicatat di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Nah, jika kita membaca kitab Maleakhi, kita dapat memahami nabi ini berasal dari Yerusalem. Dia tinggal di sana pasca pembuangan. Nabi ini hidup sesaman dengan Nehemia. Itu berarti Nabi Maleakhi bernubuat di tanah Yehuda pada tahun 430 sebelum Masehi sampai tahun 420 sebelum Masehi. Nah, saudara sekalian, tentang kedatangan Tuhan itu dapat kita baca dalam bagian Alkitab ini dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini kita membaca Tuhan menyuruh utusan mempersiapkan jalan baginya. Jadi sebelum Tuhan datang, dia menyuruh utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Artinya sebelum Tuhan datang ada utusan yang mendahuluinya. Dan di dalam konteks kitab Maleakhi, utusan itu adalah Nabi Maleakhi. Dia diutus oleh Tuhan mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Tentu saja yang dimaksud adalah mempersiapkan umat Allah, membenahi kehidupannya sebelum mereka jumpa di Bait Allah, berjumpa
dengan Tuhannya. Dari pasal 3 ayat 1 kita membaca, Tuhan sendiri yang datang ke bait Allah. Tuhan yang datang ke bait Allah. Dan malaikat perjanjian juga datang. Mengapa malaikat perjanjian datang? Karena malaikat inilah yang menyaksikan Tuhan mengikat perjanjian dengan kaum Lewi, di mana kaum Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan di kemah pertemuan dan kemudian selanjutnya di bait Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar datang? Saudara, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, apakah umat sudah siap datang menghadap Tuhan? Itu yang harus kita ajukan. Kita mengajukan pertanyaan ini sebab keadaan dan kondisi umat Allah saat itu sangat memprihatinkan. Para imam berlaku jahat. Mereka mengabaikan perjanjian Allah dengan kaum Lewi. Dan para imam ternyata memberikan pengajaran tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti para imam bermain-main dengan pikirannya dan menyampaikan apa yang menurut keinginannya, apa yang menurut pikirannya itu adalah benar. Mereka melupakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ternyata yang jahat bukan cuma para imam. Disebutkan di sini, umat Allah juga berlaku jahat. Mereka mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya mereka ucapkan. Mereka mencuri persembahan persepuluhan. Mereka mengabaikan persembahan khusus dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini harus dipersiapkan. Maleaki diutus oleh Tuhan untuk membenahi kehidupan umat Allah agar kembali ke jalan yang benar. Sehingga Allah mau datang dan kemuliaannya memenuhi bait Allah. Nah, apa yang Nabi Maleaki sampaikan di sini, pada sisi yang lain, ini adalah nubuat. Nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia, lahir di Bethlehem, dan menjalankan misi Allah, mengabarkan kabar keselamatan di sepanjang tanah Israel. Sebelum Yesus datang, Tuhan mengutus orang yang mempersiapkan jalan baginya. Itulah Yohanes Pembaptis. Jadi, pasal 3 ayat 1 sesungguhnya adalah nubuat Nabi Maleaki yang pada akhirnya digenapi oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dalam pasal 3 ayat 2, itu digambarkan kemuliaan Tuhan secara simbolik seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, kalau api tukang pemurni logam, jadi api itu dibutuhkan untuk memurnikan logam. Kalau sabun tukang penatu, berarti sabun itu dibutuhkan untuk membersihkan pakaian. Nah, gambaran simbolik ini sesungguhnya menunjuk pada peran Tuhan. Peran memurnikan dan mentahirkan. Pertanyaan kita, siapa yang dimurnikan? Siapa yang mau ditahirkan oleh Tuhan? Dalam konteks kitab Maleaki. Dari ayat 3 jelas, ternyata yang mau dimurnikan oleh Tuhan adalah orang Lewi. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, siapa orang Lewi ini? Jika kita menggali catatan kitab suci dan belajar sejarah, kita akan tahu bahwa orang Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Mereka membantu imam dalam hal mempersiapkan binatang korban, menaikkan doa, membedakan mana yang najis dan mana yang tidak, menyalakan kandil, membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, memberikan berkat kepada umat di dalam nama Allah, menjadi penasihat umat, menata peribadatan, membersihkan bait Allah, mengawasi jalannya peribadatan,
dan segala hal yang terkait dengan persekutuan di bait Allah. Itu orang Lewi. Jadi mereka khusus bertugas dalam hal melayani Tuhan. Segala fasilitas yang menopang, yang menunjang umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dipersiapkan oleh orang Lewi. Nah, pemurnian dari Tuhan dimulai dari orang Lewi. Itu berarti pemurnian dari Tuhan itu dimulai dari rumah Tuhan. Hal ini mengingatkan kita dengan peristiwa tindakan Yesus ketika dia mengusir para penjual di pelataran bait Allah. Tuhan Yesus berkata saat itu, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga menyebut Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Itu berarti pemurnian itu terjadi dalam diri manusia. Menjadikan hatinya benar-benar hati yang menghormati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, menurut saudara, apa yang perlu dimurnikan dalam kehidupan pelayanan gereja di era penantian kedatangan Tuhan? Saudara, kita sekarang berada di era penantian kedatangan Tuhan. Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, dia telah berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dia datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, memasuki rumah Bapa yang dia janjikan itu. Nah, siapa yang percaya kepada Yesus? Menurut kesaksian Yohanes pasal 5 ayat 24, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal. Jadi betapa pentingnya beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Sebab jaminannya, ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, kita tidak akan lagi mengalami penghukuman yang kekal itu. Tetapi kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan itu terjadi bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Ketika kita mengambil keputusan mempercayai Yesus sepenuh hati dan menjalani kehidupan sesuai dengan iman kita. Nah, saudara sekalian, gereja itu harus benar-benar murni. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus dimurnikan? Mari kita belajar dari kitab Maleakhi dan merefleksikan itu di dalam kehidupan kita dewasa ini. Dalam kehidupan pelayanan bergereja, apa yang harus dimurnikan? Saya menemukan ada 4 hal yang harus dimurnikan di dalam kehidupan bergereja. Yang pertama, kehidupan para pemimpin umat. Ini yang ditemukan oleh Nabi Maleakhi, yang kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa ternyata orang Lewi yang adalah petugas melayani Tuhan di bait Allah Yerusalem, dan juga para imam telah melanggar perjanjian itu. Mereka melaksanakan tugas pelayanan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu, melalui Nabi Maleakhi, Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa dia akan datang memurnikan orang Lewi. Jadi pemurnian itu terjadi pertama-tama di dalam kehidupan para pemimpin umat. Dalam konteks kita sekarang, yang dimurnikan adalah para pendeta, pastor, evangelis, semua pewarta firman itu dimurnikan oleh Tuhan. Mengapa? Supaya apa yang mereka ajarkan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar praktek peribadatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kehidupan umat benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari bibir para pewarta firman keluar pengetahuan dan pengajaran. Karena itu penting bagi kita sebagai pewarta firman Tuhan untuk selalu mengevaluasi diri, untuk selalu berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan.
Karena ternyata pemurnian itu dimulai dari kehidupan para pemimpin umat. Nah, kita para pelayan ditantang membenahi kehidupan kita lebih benar di hadapan Tuhan. Pikiran kita, mindset pelayanan kita, melayani demi kemuliaan Kristus dan bukan mencari kepentingan diri sendiri atau popularitas. Ini harus saya katakan sebab godaan ini begitu kuat saat ini. Menghinggapi para pelayan Tuhan. Digoda untuk populer sehingga berbagai cara dilakukan agar mendapatkan popularitas itu. Yang kedua yang harus dimurnikan adalah kehidupan bergereja dari umat Tuhan dewasa ini. Ada 3 hal yang harus selalu menjadi perhatian dari umat. Yang pertama, menjalani kehidupan yang beriman. Orang yang menjalani kehidupan yang beriman, dia berfokus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki mental baja ketika ada tantangan. Jadi, kalau orang mengabaikan ini, itu bukan kehidupan yang beriman. Kehidupan yang beriman, dia selalu membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan dan mentalnya dia bangun. Kalau ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, dia punya mental baja menghadapi semuanya itu. Yang kedua, menghidupi kasih. Sebab kasih yang diajarkan dunia berbeda dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kasih yang diajarkan oleh dunia mengasihi orang, satu keluarga dengan kita, sahabat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kasih yang diajarkan oleh Yesus mengasihi sekalipun dia bukan keluarga kita. Mengasihi sekalipun dia bukan sahabat kita. Mengasihi sekalipun dia menyakiti hati kita. Itulah kasih yang Yesus ajarkan. Dan Yesus memberikan contoh kasih itu ketika dia dibunuh oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Sebelum dia mati di kayu salib, dia menyampaikan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah gaya hidup kasih yang Yesus ajarkan. Dan umat Allah dimurnikan dari praktek kasih yang tidak benar. Tuhan mau memurnikan umat Allah untuk menghidupi kasih itu di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, berpengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Ini penting saudara sekalian. Umat Allah dewasa ini harus berpegang teguh pada pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Agar dia tidak kehilangan semangat menjalani kehidupan, agar dia tetap bersekutu dalam Tuhan, agar dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ingini. Jadi pemurnian itu harus terjadi di dalam kehidupan umat Allah dewasa ini. Yang ketiga yang harus dimurnikan adalah pola pelayanan gereja. Pola pelayanan yang berpusat pada diri sendiri itu harus berganti pada pola pelayanan kristosentris, berpusat pada Yesus Kristus, melayani demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Bersekutu, bersaksi dan melayani, semuanya itu harus kristosentris, berpusat pada Yesus dan melakukan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Dan yang terakhir, yang keempat, yang harus dimurnikan adalah tata gereja kita, sistem kita, aturan-aturan di dalam gereja. Semua sistem, aturan, peraturan, tata gereja, semuanya itu harus diadakan untuk memberikan bantuan bagi kita dalam hal melaksanakan misi gereja di tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, itulah beberapa hal yang boleh saya sampaikan saat ini. Ada 4 hal yang harus dimurnikan di dalam kehidupan bergereja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gereja untuk terus menjaga kemurnian hidup umat menjelang kedatangan Tuhan kembali? Ini pertanyaan yang bagus sekali saudara sekalian. Pertanyaan nomor 3 ini erat kaitannya dengan pertanyaan nomor 2. Jika dalam pertanyaan nomor 2 kita diminta menyebutkan apa yang harus dimurnikan dalam kehidupan pelayanan gereja, sekarang
dalam pertanyaan nomor 3 ini, kita diminta bagaimana peran gereja menjaga kemurnian hidup umat. Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan oleh gereja agar umat Allah terjaga kemurnian hidupnya hingga kedatangan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Dan saya akan menunjukkan kepada kita bagaimana peran gereja untuk terus menjaga kemurnian hidup umat menjelang kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Yang pertama, pemimpin gereja harus paham doktrin gereja. Mengapa? Sebab mereka adalah para pengajar iman Kristen. Mereka lah peletak pondasi iman Kristen yang harus diyakini oleh umat Allah. Karena itu doktrin Kristen harus dipahami betul. Doktrin tentang Allah, doktrin tentang manusia, doktrin tentang keselamatan, dan lain sebagainya. Doktrin tentang gereja, dan lain sebagainya. Itu harus dipahami betul oleh para pemimpin gereja. Agar ketika mereka mengajar, mereka benar-benar meletakkan pondasi yang benar dan umat berjalan sesuai dengan pengajaran itu. Yang kedua, mimbar gereja. Mimbar gereja harus dijadikan media pengajaran. Ini peran gereja dalam menjaga kemurnian hidup umat. Jadi jika kita menghendaki umat itu menjalani kehidupan mereka murni sesuai dengan iman Kristen, maka kita harus menjadikan mimbar gereja itu sebagai media pengajaran. Dari sanalah umat mendapatkan pengajaran sehingga mereka tahu bagaimana menjalani kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persekutuan ibadah itu harus berdampak dalam kehidupan nyata. Harus berdampak. Supaya apa yang pernah dikritik oleh Nabi Amos tidak kembali terjadi di zaman ini, di mana umat begitu aktif memuliakan Allah dalam persekutuan ibadah, tapi keseharian hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan itu. Jadi, peran gereja adalah memberikan penyadaran, memberikan motivasi kepada umat bahwa ketika mereka beribadah di gedung gereja, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lakukan di gereja, itu benar-benar juga harus terlihat di dalam kehidupan nyata. Yang keempat, gereja harus menjadi gereja yang misioner. Gereja yang tidak bertumbuh hanya untuk dirinya sendiri, tetapi gereja yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu berarti gereja tidak boleh tidak harus membangun komunikasi dengan dunia. Gereja harus membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga, dengan instansi-instansi di luar dirinya. Gereja harus bermitra dengan semua itu. Sepanjang itu sejalan dengan misi gereja. Yang terakhir, gereja berbasis keluarga. Apa maksudnya ini? Artinya penanaman benih iman itu harus dimulai dari keluarga. Dan gereja harus melaksanakan tugas pelayanannya dengan memperhatikan sebaik mungkin kehidupan di dalam keluarga. Jadi segala bentuk pengajaran itu harus mendarat sampai dalam kehidupan keluarga. Karena itu menurut saya, gereja harus memfasilitasi adanya pengajaran-pengajaran, baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik. Sehingga anggota keluarga dapat membaca, dapat mendengar semuanya itu, dan mereka bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Nah, inilah jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Kita minta hikmat Tuhan agar Dia menyempurnakan apa yang kita pahami dari kitab sucinya. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat menjalani kehidupan, sebab bersama dengan Tuhan, kita memiliki masa depan yang baik. Amin.